Yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang Dan orang-orangnya? Iya. Ibu Laja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. Ya, nanti saya bicara dengan Polri ya sama. Ya. Tapi kalau dia pengajian selawatan kan nggak masalah. Nggak masalah. Bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ini Laskar Sabilillah di situ, dia bukan berarti takut, bukan berarti tidak berani, bukan. Tapi karena apa? Masih menghormati aparat kepolisian, masih menghormati penegak hukum. Ada hukum di sini negara ini, tidak main kasar, tidak main hukum sendiri, main hakim sendiri, tidak. Kalau Laskar Sabilillah mau, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa mawalah amma ba'duh. Saudaraku, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku sekalian, melihat kejadian haul Gresik, ada segerombolan orang yang berusaha menekan aparat kepolisian untuk membubarkan acara atau mengusir Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Namun ya kita lihat sendiri, acara alhamdulillah sukses selesai ya, tanpa ada keributan apapun. Untuk melihat video sebenarnya, mari kita lihat kejadian ketika seseorang minta kepolisian untuk mencegah Kiai Imad melakukan pengajian. Mari kita lihat. Selamat datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya? Iya. Dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar umat beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak benar kan. Jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, di manapun itu ceramahnya provokator kan. Banyak, kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan. Ini dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu kita naik. Karena acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silahkan. Ya, dan kalau sampai ada provokasi bahasa saya akan tangkap dia. Kalau bisa jangan sampai manggung. Kan kalau sampai ada yang memprovokasi, dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan kayak ini. Soebul Laja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan ke Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi-provokasi, saya sendiri Pak Kapolres saya akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai manggungan.
ini masyarakat ini dan ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca masalah. Selawat enggak masalah kan? Iya kan nggak ada masalah baca sholawat, nggak ada masalah. Iman enggak. Saya dari orangnya Bali Badri Sahri. Apa Badri minta imat suruh pulang. Imat suruh pulang suruh Nggak diusir. boleh semua orang, nggak boleh lah, nggak ada yang ini. Loh, ini omongannya Bali Badri Sahri loh ini. Nggak boleh hilang, bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya saya menghargai, tujuannya saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini adalah pengajian. Bukan intimidasi kan? Semua itu ada Bukan intimidasi kan? Karena ada sebab musibahnya. Bukan intimidasi kan? Iya, nggak mungkin sampai begini kan? Gitu kan? Gitu. Bukan intimidasi kan? Gitu kan? Nggak boleh, iya nggak bisa kan? Bukan intimidasi. Ada unsur kebencian gitu loh. Di media sosial, di TikTok, banyak Tidak drama itu mereka gimana? Berbayar drama mereka gimana? kalau memang Kiai Imam Nanti kita lihat drama. diam. Kesadarannya ada perwakilannya rekan-rekan. Sabar tenang. Mohon tenang. Saya udah tahu, saya udah pernah. Seluruhnya mohon tenang. Kita kondisi. Tolong si Imam ini tidak longgarnya, jangan ditangguhkan. Larang Itu harapan masyarakat kita. Jadi gini kan, saya sebelumnya mewakili teman-teman, saya juga minta maaf. Kita ini yang pertama bukan menggagalkan acara sebelumnya, bukan. Kita malah ikut pengajian. Bahkan kita itu biasanya nggak sampai 3 bulan kita buat acara besar kan. Tapi undang para penceramah yang tidak provokatif dan yang ditakutkan. Namanya sabikul lisan, dalam artian kepleco omongan. Cara Jawa ini kepleco omongan. Nanti kalau Gitu loh. memprovokasi, Yang ditakutkan seperti itu, dah. yang menangkap sendiri nanti. Kecintan, Abah pengen ngomong. Ya Pak, Diam. ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Umat gak boleh ceramah katanya. Gini, di seluruh Indonesia nggak ada satupun setiap kali ceramah beliau itu adem. Nah, yang kita kan itu. Kita Tadi saya sudah sampaikan sama Kiai Iman, sholawatan silakan, tidak ada ceramah yang masalah nasab, masalah yang provokasi. Kalau ada nanti saya dengan Pak Kapolres sendiri yang akan menangkap Kiai Iman. Ya, jadi kita tolong ini jangan sampai niat baik kita karena nanti dianggap oh ini mau orang mau haul, ini dihalang-halangi malah nanti. Oke, berarti gini dan berarti gini dan gini. Saya potong, ngapunten. Dan ini permintaannya teman-teman cuma satu. Kiai Imat sama Gus Abbas dan lain sebagainya tidak berceramah, gitu loh. Soalnya apa dan? Kita melihat track record dulu. Iya saya tahu, Mulai saya tahu. 2023 sampai sekarang kita kali Saya tahu ceramah di media membahas sosial nasab. gimana itu saya tahu. Tapi karena ini acara haul, saya juga menghormati Sohibul Hajat. Kita tidak boleh melarang acara pengajian dan dari MUI juga sudah ini. Bukan melarang kan? Iya benar. Bila kalau melarang orang ini kan sama melarang. Itu loh. Kalau Buktinya kan Iya, dia itu banyak. Bukan satu aja. bukan itu aja kan gitu. Kiai ini banyak. Saya bawa Kiai ini. Jadi gini Dan, permintaannya teman-teman itu, Mas, permintaannya teman-teman itu, dia itu tidak ingin Kiai Ali Badri dan juga teman-teman yang lain tidak berceramah, digantikan dengan Kiai yang lain. Intinya seperti itu Dan. Nggak ada ini dan nggak ada untuk lain-lain nggak ada kita. Itu aja. Kalau memang sholawatan silahkan. Monggo. Atau kiai lainnya monggo seneng. ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Ya wes, Pak. Ya. Ini kita bisa melihat ya bahwa luar biasa kesabaran Pak Polisi, Pak aparat polisi ini patut diacungi jempol. Beliau sabar menghadapi orang-orang yang Ya udah, seperti pokoknya saya minta nanti ini nanti saya bicara dengan lucu sama ya, nanti kalau saudaraku dia sekalian. selawatan kan nggak masalah. Apa yang disampaikan Kiai Imat itu dianggap memecah belah umat.
atau memprovokasi, dianggap fitnahan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita cermati, kita lihat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, itu adalah mencerahkan masyarakat, agar masyarakat ini tercerahkan bahwa melalui kajian beliau, Ba'alawi ini nasabnya tidak tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di mana provokasinya? Yang merasa terprovokasi, kalau dia merasa, ya bisa jadi karena ia benar, iya kan? Oleh karenanya, apa yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini berdasarkan kajian ilmiah, kajian yang dilakukan. Nah, tuntutannya apa? Kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, harusnya sampaikan data dan faktanya dan bukti-buktinya mana. Bukti bahwa sebagai keturunan Rasulullah itu mana. Kan beres seperti itu kan. Kalau tidak ya udah, kenapa harus ngotot? Wong tidak punya bukti. Ya sudah, beres. Akhirnya kengototan mereka ini, toh kalau memang mereka tidak tersambung pada Rasulullah, lalu apa? Lalu apa? Tidak akan terjadi apa-apa. Iya kan? Kalau mereka mau berbaur, ini menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk meninggalkan kasta yang tertinggi ini yang dibawa oleh Belanda dahulu, bahwa ini kasta paling tinggi yang paling harus dihormati, dan sepertinya mereka Ba'alawi ini tidak siap, ya kan, untuk menjadi orang yang sama derajatnya dengan orang lain. Apakah seperti itu? Bisa jadi kan kecurigaan itu akhirnya muncul. Coba dengan santai, kalau memang punya bukti sebagai keturunan Rasulullah, ya sampaikan buktinya, itu beres kan? Gitu loh. Ya kita, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Gus Abbas ini jangan sampai sejarah ya yang dilakukan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang terjadi di Daulah Fatimiyah di abad pada tahun 900-an Masehi sampai 1100-an Masehi ya, itu terulang kembali. Karena di masa itu Ubaidillah Al-Mahdi ini mengaku juga sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kekuasaannya yang disebut Daulah Fatimiyah ini sampai 200 tahun loh, baru bisa terbongkar, ya, baru bisa diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jangan-jangan ini sama. Nah, ini hanya sebetulnya hanya mempertanyakan buktinya mana. Kalau tidak punya bukti ya sudah, tidak usah mengaku sebagai keturunan Rasulullah, beres. Gitu. Kenapa kita punya kesimpulan? Kita punya kekhawatiran, ya, punya kekhawatiran apa yang dilakukan oleh Ba'alawi ini, punya kekhawatiran, punya kecurigaan, jangan-jangan mirip apa yang dilakukan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Karena kita tahu sejarah itu pasti akan berulang dengan aktor yang berbeda. Iya kan? Wajar kita punya kekhawatiran seperti itu, gitu loh. Apalagi didukung dengan pemalsuan makam, pemalsuan sejarah NU, sejarah Jatman. Kita tahu itu palsu, dipalsukan semuanya, dan oleh oknum-oknum keturunan Ba'alawi. Pantas kita curiga, diklaim, ya kan, kemerdekaan negara ini diklaim oleh mereka, semuanya diklaim. Ngeri apa yang terjadi. Kita khawatir karena kita cinta dengan negara ini, kita khawatir jangan sampai negara ini dihancurkan oleh sekelompok orang. Ini bahaya
kalau ada orang kasta paling tertinggi di sini, di negara ini, akhirnya benar sekali. Kalau ada Habib yang maksiat, yang nakal, yang bodoh, lebih utama dibandingkan 70 kiai, ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Sama kan apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi itu juga diklaim sebagai seorang wali. Iya kan? Wali seorang yang hebat, seorang yang kasaf. Dan ini datuk-datuk mereka juga disampaikan seperti itu. Dan bukti, data, peninggalan sejarahnya tidak ada sama sekali. Pakai Muqaddam juga disampaikan seperti itu, kehebatannya. 70 kali Mi'raj. Kemuliaannya, makomnya melebihi Syekh Qadir Jailani. Iya kan? Derajatnya melebihi, mengalahkan Imam Syafi'i, yang semuanya ada peninggalannya. Imam Syafi'i punya peninggalan ada, jejak digitalnya, jejak ya tulisan-tulisannya ada. Lah yang diklaim mereka selama ini mayoritas fiktif, bukti data tidak ada. Apakah ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas dan teman-teman menyampaikan kebenaran dengan data, fakta, bukti, semuanya, apakah disebut sebagai pemecah belah umat? Sebagai fitnah? Ini mencerdaskan masyarakat. Gitu. Kalau di tahun 900-an Masehi saja ada orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah sampai 200 tahun baru bisa dibongkar. Kita juga layak curiga di tahun ini yang sudah begitu jauh jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layak kita curigai. Oleh karenanya agar tidak dicurigai, agar kita ini mantap bahwa Ba'alawi ini ketan Rasulullah, tolong berikan bukti yang valid, gitu. Nah, bantah kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini agar kita tenang, masyarakat Indonesia ini tenang, kembali tenang lagi. Kita tidak khawatir. Ini atas dasar cinta kita kepada tanah air, bukti cinta kepada tanah air, bukti dan sayang kepada Ba'alawi ini. Seandainya terbukti tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah dan terus mengaku sebagai Rasulullah, kan bahaya nanti di akhirat. Ya kalau dulu tidak ada yang memberitahu, aman lah. Orang-orang tidak tahu itu tidak masalah. Tapi sekarang sudah dibuka, sudah disampaikan data oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan dia masih mengaku sebagai cucu Rasulullah, kan kasihan. Nah, sesama umat Islam, kasihan dikasih tahu. Harusnya berterima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau ceramah-ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang seperti itu dianggap provokasi, pemecah belah umat, kita bandingkan. Coba kita lihat ceramah Habib Rizik. Dan mereka apakah berani? Mari kita lihat bersama-sama. Gerakan anti Ba'alawi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh Ini di tengah masyarakat, saudara. Hati-hati, ulama dan habaib di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim. Ini tanpa data, tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data. Ya kan? Jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka, saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam, saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk merampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu. Kiai bersama habaib umat. bersatu. Betul. Justru Betul. dengan adanya Habib yang seperti ini, nggak mungkin bisa bersatu Kiai Habib. Karena ada Kiai 70 masih mulia, Habib satu yang bohong, mau bersatu gimana? Berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada Ini orang yang fitnah. suka Ini melakukan nggak ada dasar. Setuju, setuju. Kalau mereka Bubarin punya provokasi ini. bubarin.
Provokasi. Saya jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap Berani nggak dia bubarkan. seperti ini? Mereka masuk kampung Mengusir usir, Habib Rizik usir. seperti ini. Usir. Pak polisi tolong, Ayo lu. ini provokasi. Bandingkan dengan ceramah Kiai Mat. Yang lain udah selesai ketawa di belakangan. Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus. Udah jangan dihabisin di sini buat yang lain. Nah jadi saudara, saya mau ajak semua. Innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Siapa yang Kami menghina para habaib nggak maksa. Nabi? Orang mau percaya Yang menghina silakan, sahabat? percaya Siapa silakan. di sini? Yang untung yang percaya, Tidak ada. yang rugi nggak percaya saudara. Enggak. Justru kita memuliakan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin memurnikan. Bahwa datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Pak Alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada. Tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Pak Alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, yang memfitnah habaib saudara, siapa? mau dibunuh, Kita menyampaikan itu dari kebenaran. dulu, saudara. Hanya Ya sebagai kan? penutup Kita saya sampaikan bahwa gerakan semuanya di Indonesia ini, gerakan anti Habib ya kan? yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam, menyampaikan apa saudara. yang dilakukan ceramah-ceramah Mereka nggak Habib Rizik mau selama ulama ini. dan kiai bersatu. Mereka Tidak nggak benar mau seperti ulama itu dan di kiai negara yang punya pengaruh berakar yang di tengah masyarakat. majemuk, Hati-hati, ulama banyak suku dan yang habaib, berbhinneka tunggal saudara, ika. di mana-mana Tidak punya boleh pesantren, ada punya kekerasan, majelis taklim, intimidasi. punya mimbar-mimbar dakwah. Iya kan? Jutaan Justru orang yang mengikuti ini mereka. menegaskan Jutaan orang yang memuliakan kelompoknya dan menghormati inilah yang serta paling menaati mereka saudara. Ini tidak toleran. bagi kelompok anti-Islam Selalu adalah provokasi ya. ancaman. Selama ini kita lihat Ini yang bagi selalu kelompok provokasi anti-Islam, siapa? saudara. Oleh karenanya Ini FPI ancaman kenapa sangat dibubarkan? berbahaya. Ya karena Mereka nanti nggak kegiatannya bisa bebas selalu untuk merampok di berbahaya. negeri kita. Kalau kiai Merugikan habaib masyarakat. bersatu bersama Kenapa umat. dibubarkan? Betul. Tapi walaupun sudah dibubarkan, orangnya masih ada, otaknya sama, Nah, sekarang ya umat kan? udah Dan terlanjur dia percaya. membuat lagi kan, FPI Sama lagi, kiai, sama habaib. walaupun kepanjangannya berbeda. Apa bedanya? Masyarakat Indonesia ini tidak suka hal-hal yang seperti ini. Ulama-ulama Indonesia udah diakui di internasional, ulama paling hebat, ya kan, bisa menyatukan umat yang bermacam-macam ini. Hanya di Indonesia, hanya di Indonesia, gitu loh. Di negeri asal mereka, Ba'alawi di Yaman, bisakah mereka di sana menerapkan seperti apa yang diterapkan di Indonesia yang berbagai macam suku masyarakatnya ini, budayanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, tapi bisa bersatu, bisa damai, aman. Ini yang harus ditiru. Kalau apa yang diterapkan, cara yang dilakukan Habib Rizik dan kawan-kawannya, ya, diterapkan di Indonesia tidak cocok, berbahaya, saudaraku sekalian. Itu loh. Hanya coba kemarin ini Laskar Sabilillah di situ, dia bukan berarti takut, bukan berarti tidak berani, bukan. Tapi karena apa? Masih menghormati aparat kepolisian, masih menghormati penegak hukum. Ada hukum di sini negara ini, tidak main kasar, tidak main hukum sendiri, main hakim sendiri, tidak. Kalau Laskar Sabilillah mau, sudah selesai, iya kan?
pasti negara ini mau dibawa kemana kalau seperti itu. Itu bukan perilaku orang Indonesia. Orang Indonesia tidak sabar, itu pasti luar biasa, tingkat dewa itu sabarnya. Kelas kasabilillah, pasti itu. Pasti udah di sini nih rasanya pengen bisa juga sama seperti apa yang dilakukan mereka gitu. Tolonglah hal-hal semacam itu jangan diteruskan, budaya-budaya seperti itu jangan diteruskan di negara yang aman dan damai ini gitu loh. Kalau ingin negara ini tetap aman, bersatu, ya biarkan orang punya hak. Kalau memang salah, laporkan ke kepolisian. Beres. Kalau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya berisi fitnahan, ujaran kebencian, laporkan ke kepolisian. Wong sekarang banyak ceramah-ceramah yang masuk tersimpan rapi di sosmed, iya kan? Bisa, kenapa harus main? Memang nggak percaya apa yang aparat kepolisian, ya kan? Cobalah percayakan kepada orang yang bertugas seperti itu. Di sini masalah hukum, masalah menindak seseorang, percayakan kepada kepolisian. Ada yang bertugas gitu ya, saudaraku sekalian. Luar biasa. Ya alhamdulillah, walaupun seperti itu acara di Khaul Gresik ya Imaduddin Usman Al-Bantani Gus Abbas lancar-lancar semuanya. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, bisa terus menyampaikan kebenaran. Ya. Semoga negara ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.